Raden Putra adalah raja yang arif dan bijaksana. Raden Putra memiliki seorang permaisuri dan juga memiliki seorang selir. Sang permaisuri adalah wanita yang sangat amat cantik, paras, dan lembut hatinya. Istriku, Sayur-sayur. mungkin untuk saat ini kita berkeliling saja dulu. Bunga kuning. Karena pedagang di sini sangatlah ramah. Hijau. Ya, Kakanda. Kita berkeliling dulu, siapa tahu ada barang kita suka. Raden Putra sangat menyayangi permaisuri. Sang selir yang memiliki sifat buruk selalu merasa iri hati dan dengki. Selalu saja permaisuri yang diperhatikan. Sayur, bunga kuning. Di sisi lain, sang raja mempunyai kegemaran memelihara ayam untuk diadu. Ayamnya sangat banyak dan terawat dengan baik. Hingga saat ini, ayam jago milik kerajaan adalah ayam yang terkuat dan belum pernah terkak. Ayamku ini memanglah ayam yang terbaik sekota Janggala. Tidak ada yang bisa memenangkan pertandingan dengan ayamku ini. Siapa yang melawan ayamku, pasti akan bawa pulang dengan kekalahan. Suatu hari, sang permaisuri sangat bahagia karena mendapati dirinya hamil setelah sekian lama menunggu. Akhirnya, keinginan itu terkabul. Raden Putra semakin perhatian kepada permaisuri. Istriku, aku sangat senang mendengar kabar bahwa engkau hamil. Ya Kakanda, semoga kelak anak kita tumbuh menjadi anak yang pandai dan bijaksana seperti ayahnya. Suatu saat nanti, anak kita akan menjadi anak yang bersejarah di kota Janggala ini. Jangan lupa engkau memperhatikan kesehatanmu, istriku. Selir yang sudah mendengar berita bahwa permaisuri hamil sudah tidak bisa membendung amarahnya. Dia ingin menyingkirkan permaisuri dari istana. Bagaimanapun caranya aku harus menyingkirkan wanita itu. Jika dibiarkan pasti aku yang akan tersingkir dari istana ini. Aku harus menyusun rencana. Sang selir kemudian menemui sang tabib istana untuk membicarakan rencana jahatnya. Hei tabib, aku yang menyingkirkan permaisuri itu. Kau harus membantuku. Aku bisa saja membantu, asalkan ada imbalan untukmu. Tentu saja, aku akan memberikan imbalan yang besar untukmu. Aku bisa langsung membuatnya sakit ataupun langsung menghilangkan nyawanya. Tunggu dulu tabib, itu sangat beresiko. Jika seperti itu, Raden Putra bisa saja mencurigaiku. Aku punya ide yang lebih baik. Kau berikan racun dan penawarnya kepadaku, dan aku akan meminumnya, sehingga Raden Putra akan lebih mudah dihasut. Oke, aku akan mengikutimu. Sang selir kemudian meminum racun dari pemberian tabib. Dengan cepat, racun itu menjalar ke tubuhnya. Sang selir merasa kesakitan dan muncul penyakit aneh pada tubuhnya. Dengan segera, ia memanggil Raden Putra untuk meminta pertolongan. Kakanda! Kakanda tolong aku! Ya, kenapa? Aku tidak tahu setelah makan dari makanan permaisuri, tubuhku menjadi sakit sekali. Tolong aku Kakanda. Hah? Apakah seperti itu? Tunggu, aku akan panggilkan tabib dulu. Tabib istana dengan segera datang ke kerajaan untuk memeriksa kondisi selir Raden Putra. Silakan tabib. Angkat tanganmu, Selir. Ini sangat parah. Jika dibiarkan, ini dapat menghilangkan nyawanya. Apa yang terjadi pada dia, Tabib? Sepertinya dia terkena racun yang sangat kuat. Ini ada yang ingin menyakitinya, rajaku. Siapa yang berani berbuat ini kepadamu? Permaisuri, itu pasti permaisuri. Dia pasti ingin menyingkirkanku dari kerajaan. Aduh, sakit sekali Kakanda. Tolong aku. Selir yang licik itu terus menghasut sang raja agar segera menghukum permaisuri. Dengan ditambah hasutan kepercayaan Raden Putra yang awalnya ragu, kini semakin yakin. Permaisuri! Di mana kau? Kau. Kenapa engkau berani meracuni selirku, Permaisuri? Apa maksud Kakanda? Aku tak melakukan apapun. Kenapa aku difitnah ingin membunuh Selir? Aku tidak percaya omonganmu. Pati! Ada apa, rajaku? Tolong bawa dia pergi dari sini. Aku tidak sudi melihat wajah dia. Baik, rajaku. Tolong makan aku. Diam. Aku tidak percaya engkau, Permaisuri. Habisi dia di hutan sana.
Pati Jenggala tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya membawa permaisuri yang tengah hamil itu menuju tengah hutan sesuai dengan perintah Raden Putra. Setelah permaisuri dibawa Pati, Selir segera meminum obat penawar yang telah diberikan oleh tabib. Tubuhnya seketika seperti sedia kala. Dia sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Ketika sang Pati menghembuskan pedangnya, permaisuri berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak ingin bayi di kandungannya itu menanggung hal yang tidak dia lakukan. Dan saya Tuan Putri, saya terpaksa melakukan ini karena perintah Raja. Saya yakin bahwa ini adalah akibat dari Selir. Tolong jangan bunuh saya. Terima kasih telah memberikan anak ini untuk menjalani kehidupannya. Baik, saya akan membuatkan gubuk untuk Anda tinggal. Selebihnya akan saya urus tentang Raja. Semoga kau tidak dibunuh oleh Raja. Kakanda. Ayo ikut saya. Usai membuat gubuk untuk permaisuri, sang Pati kemudian meninggalkannya dan kembali ke kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanannya, dia mencari rusa untuk diambil jantungnya sebagai pengganti permaisuri. Di hadapan sang Prabu, Pati memberikan jantung itu sebagai bukti bahwa dia telah menghabisi permaisuri di hutan. Sang raja tentu saja percaya dengan apa yang dibawa Pati. Waktu silih berganti, permaisuri akhirnya melahirkan bayi dalam kandungannya. Bayi itu kemudian diberi nama Cindelaras. Beberapa tahun berlalu, Cindelaras akhirnya tumbuh menjadi anak yang cerdas. Setiap pagi, Cindelaras selalu membantu ibunya untuk mencari kayu bakar di hutan. Wah, telur apa ini? Sepertinya bagus jika kamu pelihara. Di belakang rumahnya, Cindelaras dengan sabar merawat telur itu tanpa sepengetahuan ibunya. Setiap hari dia menjaga telur itu dan berharap segera menetas. Sampai tiba waktunya, sebutir telur itu menetas dan muncul seekor ayam. Betapa girangnya Cindelaras melihat ayam kecil yang lucu itu. Cindelaras terus merawat ayamnya hingga menjadi ayam jago yang kuat dan besar. Suatu hari, dia ingin memandikan ayamnya. Tiba-tiba, ayam itu berkokok dengan keras serta berkata sesuatu. Syukurku, tuanku adalah Cinderalas. Tinggal di tengah hutan, anak dari Raden Putra. Hah? Ayamku bisa berbicara. Cindelaras pun melaporkan hal aneh itu kepada Ibu, ibunya. siapakah Raden Putra itu? Dia meminta sang ibu menjelaskan apa maksud dari perkataan ayam itu. Kenapa kamu nanyakan itu? Bukanlah kita sudah bahagia tinggal bersama ibu. Kenapa kamu mencari siapa ayahmu? Ayam ajaib itu terus berbicara bahwa aku adalah anak dari Raden Putra. Apakah Raden Putra adalah ayahku? Ayam berbicara. Iya, ayam ajaib yang aku rawat itu berbicara, Bu. Ibunda Cindelaras menceritakan kisah pilunya kepada sang anak. Cindelaras yang mendengar cerita ibunya merasa geram dan marah. Dia ingin membalas dendam penderitaan ibunya kepada kerajaan. Namun, dengan jiwa besar sang ibu melarang anaknya untuk membalas dendam. Dia menasihati Cindelaras untuk menjadi anak yang tabah dalam menghadapi cobaan. Akhirnya, Cindelaras menuruti kata-kata ibunya. Namun, dia tetap ingin pergi ke kerajaan untuk menemui sang raja. Dia ingin memberitahu kejahatan sang Selir kepada Prabu Raden Putra. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Cindelaras yang masih anak-anak itu pergi ke istana. Esok paginya, Cindelaras berangkat menuju kerajaan Jenggala dengan ditemani ayam saktinya.
Meskipun ini adalah perjalanan pertamanya meninggalkan rumah, Cindelaras tak merasa takut. Saat sedang di perjalanan, Cindelaras bertemu dengan seseorang. Hei anak kecil, sepertinya ayammu tuh cukup kuat untuk pertandingan ayamku. Tapi ayamku belum pernah bertarung paman. Aku tidak tega dengan ayamku, nanti aku terluka. Hahaha, potong saja ayammu itu untuk santapan di rumah deh. Jangan begitu paman. Ya sudah, kalau begitu mari bertarung. Ayo ayamku bisa menang. Teriakan penonton menggelegar. Mereka yang awalnya meremehkan ayam Cindelaras kini menjadi sangat takjub dengan kekuatan ayam sakti itu. Kemenangan akhirnya didapatkan oleh Cindelaras. Yeay, ayamku menang. Kabar tentang Cindelaras kini didengar oleh sang raja. Raden Putra memerintah pengawal untuk memanggilnya ke istana. Setibanya Cindelaras dan ayam jagonya di istana Jenggala, sang raja terkejut. Meskipun peringainya seperti anak hutan, namun dia memiliki tata krama dan sopan santun layaknya seorang bangsawan. Hei anak kecil, aku akan menantangmu untuk mengadu ayammu melawan ayam kerajaanku. Apa yang akan aku dapatkan Baginda jika aku menerima tawaranmu? Kau sangat percaya diri anak kecil. Tentu saja, aku akan memberikanmu harta yang banyak. Tapi maaf Paduka Raja, tapi saya tidak ingin harta, tapi saya ingin kekuasaan atas seluruh kerajaan ini Paduka. Percaya betul bang. Ya sudah, kalau begitu aku akan siapkan arena untuk pertandingan ayam kita nanti. Baik Paduka Raja. Hari pertandingan sambung ayam pun telah tiba. Banyak orang yang melihat pertandingan ini. Mereka tentu saja bertaruh kalau ayam kerajaanlah yang akan menang. Ayam raja menang nih. Adu ayam pun akhirnya dimenangkan oleh Cindelaras. Hore ayamku menang. Aku nggak nyangka ayam kerajaanku ini bisa dikalahkan oleh ayam kampungmu ini. Dasar kampung. Kampung. Tapi aku akui memang ayam kampungmu ini hebat. Aku tak akan lupa kekalahanku ini dengan ayammu ini. Tapi ngomong-ngomong, siapa namamu anak kecil? Belum sempat Cindelaras menjawab, tak disangka ayamnya tiba-tiba berkokok dengan keras. Cukup. Dia adalah Cinderalas, anak dari Raden Putra dari permaisuri yang terbuang di hutan. Ayam ini bisa berbicara. Ayam itu terus berkokok dengan menjelaskan semuanya, termaksud kelicikan Selir dan Tabib yang memfitnah permaisuri. Mendengar semua itu, Raden Putra sangat marah kepada Selir dan Tabib. Kemudian dia memberi hukuman kepada mereka. Tidak Tuan, saya tidak bersalah Tuan. Ampuni saya rajaku. Sang raja sangat menyesal dan meminta maaf kepada permaisuri atas perlakuannya dulu. Permaisuri dan Cinderaras akhirnya dibawa ke kerajaan dan hidup di istana. Mereka pun menjalani hari-hari dengan bahagia. Permaisuri, di mana engkau berada? Tuh. Dia adalah Cinderella, anak dari Raden Putra. Cindelaras. Ya. Kenapa? Selir? Raja di Sulawesi. Ini dia Tabib. Tidak Tuan, saya tidak bersalah Tuan. Tidak. Bocah! Jauhin ngapain sih? 1, 2, 3. Gue mau dia mati lu racunin. Enggak. Udah. Cukup. Pokok.
Cukur kepak jerung. Minang Aidin wal faizin. Mohon maaf jika Yosinda, Yosinda. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.